Oke, selamat siang. Salam bertemu kembali lagi dengan kami dari Panwaslu Kecamatan Lawang. Untuk perkenalkan diri kami, saya Muhammad Akmil Halim. Saya Sinta. Saya Yogi Pranoto. Ya, kami bertiga diberi amanah dalam pemilu 2024 ini di Panwaslu Kecamatan Lawang. Dalam hal ini sebenarnya banyak kejadian-kejadian ya, kejadian yang asik sebenarnya ya. Tidak hanya sebagai penyelenggara aja, tetapi malah bisa jadi kita ini sebagai ini dianggap sebagai ini ya, teman-teman ya, tokoh masyarakat yang paham akan segala sesuatunya gitu loh. Nah, jadi memang ada beberapa kejadian menarik, terutama di peristiwa di hari H itu ya, hitung suara ya, pemilihan di hari H tanggal 14 Februari ya. Tapi kalau menurut kami sih ya fine-fine saja, memang banyak kejadian atau apa yang memang menurut pihak di luar bahwa itu memang ada sedikit crowded atau apa, tapi kami menganggap bahwa itu hal yang biasa. Tapi sebenarnya kalau saya pribadi Pak ya, waktu itu sih nggak expect bahwa di desa itu tuh ada kejadian gitu. Ya. Padahal yang kita fokuskan kan, tahulah daerah yang paling kita fokuskan yang terutama Pak Yogi ya, untuk ke atas ya karena PKD-nya nggak ada. Kemudian kemudian yang kita fokuskan itu di daerah atas ya. Ya, betul. Nah itu, Di jadi nggak Wonorejo expect itu ya. sama sekali ya waktu itu Karena kalau di betul, situ bakal betul. terjadi Betul. adanya ya kejadian itulah ya, mungkin miss atau apa ya, waktu itu. Memang kita bisa melihat bahwa dalam hal itu memang dari teman-teman KPU ke bawah ke PPK ke PPS sehingga PPK ke PPS itu kebanyakan mereka memang kurang paham ya KPPS-nya itu tentang regulasi mereka bagaimana memasukkan, sehingga mungkin di situ kita pernah ya di Desa Tururejo itu dikatakan mau jadi PSU, tetapi setelah kami mencari, telusuri segala macam, ternyata memang kesalahan adalah kesalahan di administrasi mereka yang tidak paham dalam cara memasukkan data itu gitu. Itu ya? Ya, seperti itu. Kejadian di lapangan yang akhirnya kita turun di hari atau jam sebelum berakhirnya pencoblosan. Ya. Itu kita memastikan itu ya. Kita memastikan semua dengan teman-teman PPK. Yang informasi yang kita terima itu kita pastikan. Betul. Pada hari itu langsung kita. Iya, padahal kan kita fokusnya itu di TPS 17-18 ya, yang waktu itu jumlah DPTB-nya lumayan banyak kan ya. Betul. Waktu itu dibantu sama pimpinan Bawaslu, ya, Jatim ya waktu di sana itu ya. juga, bahkan ketua KPU juga hadir. Lah kok yang dilalanya itu terjadinya di TPS yang enggak, kita sama sekali nggak expect banget bahwa di situ akan terjadi itu loh ya. Yang di luar kita prediksi. Gitu. Yang jumlah DPTB-nya banyak, sebarannya itu sudah sesuai kayaknya kan ya. Jadi aman-aman saja. Justru yang ini yang nggak kita kepikiran bahwa desanya juga nggak masuk di list kita untuk fokuskan pengawasan ternyata terjadi miss ini. Makanya memastikan itu kita bersama minta PPK dan PPS Desa Tururejo untuk turun kan? Turun, kemudian memastikan bahwa betul tidak. Jangan sampai walaupun hanya satu suara, itu ternyata salah dalam memasukkan dia sebagai kelompok DPTB, ataukah ini, ternyata memang DPTB kan itu, DPTB dan sudah terdaftar, cuma dia tidak di ini, dia dari KTP, bukan KTP Tururejo, KTP-nya KTP Banyuwangi, Jember gitu loh. Makanya sudah tercatat semuanya itu clear di situ. Yang sebenarnya itu kan pernah sampai sempat kaget juga kita ya, karena kok ada dari Bawaslu memasukkan kategori Lawang nanti akan masuk dalam PSU. Ternyata setelah dikuliti lagi, dicermati lagi, alhamdulillah tidak masuk, karena sesuai fakta di lapangan, kita pastikan lagi bahwa benar-benar itu sudah sesuai peruntukannya dan diberikan surat itu. Cuma memang untuk kali ini DPTB-nya tuh luar biasa, Kecamatan Lawang ya. Memang sosialisasi dari kita, dari BPK, itu memang berjalan betul itu. Terutama di hari-hari akhir. Hari-hari akhir betul, hari-hari yang persiapan untuk pencoblosan itu ya. Sampai kita dari Bawaslu itu menyampaikan Bu yang dari Jatim itu ya. Jatim itu. Itu Bu Enda ya. Bawaslu provinsi ya. Iya. Kita menelusuri di Pondok
pesantren Soleimania ya. Itu di Turirejo itu. Iya, betul. Di situ aja akhirnya data awal kita hanya anak-anak di bawah yang tidak memiliki hak pilih ya. Hak pilih, kemudian di situ ternyata banyak juga. 80 sekian. Berapa tuh Sin? Kan kamu masuk itu ya, karena itu kan pondok putri ya. Iya, kita pondok bisa putri, masuk jadi ya. dadakan saya itu jadi santri ya. Gitu. yang orang luar itu kan nggak boleh masuk ya. Masuk. Ya, aku kata jilbaban, jilbab kita masuk. Jilbab dada. Dan di situ luar biasa kita sosialisasi. Awal kan kita nggak ada ya, karena kita bukan dari. Kita itu kan di situ hanya pondok putri yang anak kecil. Nggak tahunya ternyata berapa 80 lebih itu ya. 86 sekian lah. 86 ya DPTP itu ya. Nah, makanya kan kita fokuskan waktu itu. Ketika terjadi di TPS 5 itu nggak expect sama sekali karena yang di atas itu justru yang sebenarnya itu paling banyak kan. Betul, nah, ya itu begitu pimpinan tanya, ada kejadian apa? Di mana ya Pak? Ya? Kok kejadian apa ya? Nah, kebetulan waktu itu kan saya di Sidoluhur, Pak Akmil Sri Gading kita tempuk di Sidoluhur, ketemu gitu loh. Gitu. Yang sama-sama sinyali gak ono, Pak ditelepon berbet kan gitu. Akhirnya ya udah kita turun aja Pak, lah kita turun. Saman pancet di Wonorejo kan ya? Ya, enggak. Kita kebetulan kan kita mendampingi Pak Risma dari Bawaslu Provinsi ya. Bersama Muspika keliling ya. Kita naik di Desa Sri Gading, kemudian turun lagi ke Sidoluhur. Di situ kemudian ada informasi yang turun, yang di Turi itu kita akhirnya turun. Nah di situ Mas Prisma pun, waduh, kita ajak lagi, kok ya wis kapok ya. Kayaknya Bapak itu kayak wis kapok maksudnya dengan posisi kontur pegunungan seperti itu. Pegunungan seperti itu, Pak. Kita ajak naik gunung, Iya, naik gunung. Lumayan ekstrim memang. Ya. Jadi memang asik sebenarnya. Jadi kalau kita fokuskan di tungsurannya, memang beberapa kejadian itu memang kalau kita lihat ya, buktinya kita sudah ingatkan, sampaikan pada teman-teman PPK juga ya, bahwa ini kelemahan dari cara administrasinya ini memang betul-betul kurang dari bimbingan teknis kurang ke pemahaman. Teman-teman KPPS-nya juga minim bintek kayaknya minim bintek, sehingga teman-teman KPPS juga bingung apa sih pemilih DPTB, apa sih pemilih DPK. Akhirnya kan kebingungan dengan jadi cara masukan juga bingung kan itu. Dia enggak tahu bedanya pemilih DPK itu pendapat berapa surat suara, DPTB itu berapa surat suara, betul. Makanya itu kan kadang-kadang agak ngeri-ngeri juga kalau pas kemarin itu karena jumlah DPTB-nya itu lumayan banyak dari luar Jawa Timur yang menggunakan hak suaranya itu sekitar berapa ratus, banyak sekali. Ya, pokoknya yang tercatat kita catatkan sekitar 1000 ya, 1067 yang tercatat yang menggunakan hak suara 500 ya. Makanya itu pada waktu rekap di kabupaten kan sempat dipertanyakan oleh Pak Ketua kan. Teman-teman PPK kan grogi, nggak bisa jawab, padahal sudah jelas itu loh. Tapi bahwa kita dari Panwas sudah menjelaskan pada pimpinan bahwa memang untuk DPTB di sana sangat tinggi. Karena banyaknya pesantren. Ya, pondok pesantren, sekolah tinggi agama, asrama, kemudian juga rumah sakit. Kan banyak itu. Nah, mau nggak mau. Aleteato itu DPTB-nya berapa? 210. Nah, itu yang menggunakan hak pilihnya itu luar. Yang kita prediksi agak trouble di DPTB itu sebetulnya di Lawang. Ya. Ternyata kan yang ada informasi yang rada ngeri itu kan di Turi. Justru Turinya, Kelurahan Lawang itu lebih banyak ya. Bahasanya Darunasi Info potensi PSU itu kan kita kan nggak enak-enak juga bahasa PSU itu kan. Gitu. Kemudian kita telusuri alhamdulillah ternyata clear semuanya di situ ya. Jumlah DPK-nya itu memang banyak loh, satu TPS itu sampai 14 orang kan yang di TPS itu kan. Dan itu memang benar-benar kita punya data pemilihnya itu lengkap, dari fotokopi KTP-nya itu lengkap. Memang KTP situ pada saat penetapan itu memang belum cetak. Nah, Hamin berapa pencoblosan itu baru cetak gitu. Jadi serunya sih di situ ya. Serunya ketika ditelepon ada kejadian apa? Kita nggak ada kan gitu. Ada kejadian apa? Ada pimpinan bilang, "Oh, kejadian itu loh, kita ngaku tuh." Loh, apa Pak? Apa gitu? Suaranya hilang. Kan suaranya hilang. Coba Pak Yogi nggak nyaut. Yogi kan juga di Wonorejo gitu ya. Kebetulan di Wonorejo. Itu kita
Turun di telepon Pak Wonorejo. Amel pakai kartu apa? Simpati. Ya, Sama, nggak ada sinyal. Pak, ayo turun aja, kita naik sampai naik nyari sinyal karena diinformasikan bahwa ada kejadian itu. Gitu. Akhirnya kita turun. Gimana sih kasusnya? Ternyata katanya ini loh orang sini KTP sana, tapi milihnya ya tetap sesuai dengan KTP-nya. Oh berarti tetap dapat surat suara dua ya, gitu. Dapat RI sama DPD. Iya, karena wilayah Jawa Timur kan gitu. Oh gitu. Kok katanya begini? Enggak, coba kita tanya lagi. Memastikan lagi nah, kemudian melihat di surat terima itu ya, DPD-nya itu, tanda terimanya itu clear, ternyata dapat 2 surat suara. Gitu. Jadi clear. Ya, itu yang Tapi teman-teman, yang paling menarik sebenarnya bukan hanya di sekitar itu. Kalau itu kan memang apa ya, posisi apa nih ya, krediturnya biasa kan ya, kalau tungsura ya, yang biasa lah. Yang jelas kita memastikan bahwa semua hak surat suaranya itu sesuai, gitu ya. Ya memang ada beberapa di desa itu kan ada yang planonya itu nggak ada, plano DPD kurang. Ya, seperti di Ketindan itu hanya beberapa TPS itu planonya. Akhirnya kan PPK itu ya gak apa-apa, ya tugas mereka untuk memenuhi itu. Wirawiri 3 kali. Jam 12 pun sampai momen terakhir cerita itu bahwasanya pakai ambulan untuk mengambil plano itu ya. Itu anunya di hari H itu. Ada sedikit trauma sih Pak sebenarnya Pak. DPTB yang banyak sekali ya yang kemarin itu. Kalau bisa sih sosialisasi kita berarti kan masuk sebenarnya. Masuk. Karena faktanya betul-betul yang mendaftar banyak kan? Itu dari asrama pondok pesantren menggunakan hak pilih mereka sampai 1000 sekian itu kan fakta. Berarti sosialisasi kita ngajak teman-teman PPK juga diterima sama mereka gitu. Kita agak kewalahan di pengurusnya karena jumlahnya. Prediksi dari perkiraan target kita 80% itu udah terpenuhi gitu. Dan memang tingkat untuk yang kehadiran itu 82 sekian. Nah, itu setelah kita akumulasinya itu 82 sekian. Udah. Dari 69% di 2019, di 2024 ini alhamdulillah meningkatnya luar biasa. Dan itu kita anggap berhasil. Ya itu. Berhasil. Ya sosialisasi terutama. Sosialisasi kita, kemudian PPK itu. Ya, masif ya. Nah, tetapi yang paling asik dan paling ini adalah itu. Yang di tahap kampanye itu ya. Oh iya. Gini aja, mungkin bisa sedikit ini. Ini ada yang menarik sekali teman-teman, bahwa di Kecamatan Lawang itu ada salah satu caleg yang paling antik, ya. Dia dari caleg asik banget orangnya. Namanya Bapak Muhammad Zaini Pagi. Lahirnya pagi hari mungkin. Jadi Bapak Zaini Pagi. Beliau itu saya tuh sempat kaget karena malam-malam mengontak saya di posisi mau kampanye. Jadi saya ingatkan, kita selalu turun secara intensif memberikan pemahaman pada teman-teman baik partai maupun caleg, sosialisasi bahwa kalau pasang baliho benar apapun itu harus dilihat ketentuannya gitu. Dia bilang, ya Pak, saya sudah paham Pak, 1. Saya kejar, kira-kira di mana? Oh pasang 2. Pak tadi pasang di mana Pak? Saya takutnya jangan sampai posisi dia masangnya itu salah pasang di pohon, di mana gitu. Katanya dikirimkan di saya fotonya itu apa yang dipasang teman-teman. Ternyata dipasang di mana? Di sepeda motornya. Branding di sepeda motornya. Jadi branding itu motor. Branding. Sepeda motor itu yang digunakan kemana-mana. Bukan mobil branding ya? Bukan mobil branding. Sepeda branding. Hanya 1 dan itu dia bilang epicnya. Itu epic. Itu epicnya bilangnya. Itu ada di TikTok itu. Saya itu sudah 3.000 lebih view. Saya berapa? Saya nyetak itu habis, wah bayanganku berapa juta kan gitu ya. Berapa juta Pak? Habis banyak saya, 190.000. Ya Allah, gimana Pak? Ditunjukkan inilah pasang. Allahu Akbar. Saya pikir gimana jenengan pasang di sepeda motornya. Dan luar biasa. Tapi semangat. Orangnya positif ya Pak ya? Iya, dan dia fair. Orangnya fair. Dan dia mengakui pada waktu hari kedua terakhir di kecamatan, saya kalah. Bangga dia tuh kalahnya itu bangga. Karena suara sedikit. Suara saya cuma sedikit. Lah ngomong sekian gitu. Sampai sekarang saya tuh kalau dengar nama Pak Pagi, senyum-senyum sendiri saya itu. Keinget saya ini nggak punya uang, caleg yang paling miskin. Tapi
optimisnya itu luar biasa. Semangatnya. Saya dapatnya, saya sudah cetak brosur. Habis bulannya saya berapa? 100 lembar kalau nggak saya. Habisnya 100, paling epic. Habisnya berapa pikiran kita kan jutaan ya Pak. Ternyata 190. Itu yang menarik. Jadi ini teman-teman untuk kesan kita sih dalam hal ini dalam kaitan dengan pemilu 2024, kami secara pribadi atau secara penyelenggara di kecamatan fine dan berjalan dengan baik. Itu satu. Kedua, bahwa komunikasi kami dengan penyelenggara teman-teman sebelah, itu mereka juga sangat-sangat mengikuti apa yang telah kami sarankan, baik itu saran perbaikan atau apa, langsung ditindaklanjuti. Itu yang kita rasakan ya. Kemudian juga Muspika setempat dalam hal ini, betul-betul mereka mendukung penuh kepada kami, mana-mana yang nanti kiranya itu bisa mereka bantu untuk backup, mereka bantu. Ya, faktanya seperti pada saat kita, itu ya, pembersihan APK ya, benar-benar kendaraan itu dibantu penuh oleh Polsek kita. Benar-benar dibantu bahwa ada kendaraan di Polsek yang memang diperuntukkan untuk kita untuk silahkan nanti sama teman-teman Polsek dari Kanit Reskrim atau Kanit Intel itu nanti akan bantu untuk bersama-sama. Ada kejadian di mana namanya itu di Turirejo itu yang panik justru teman-teman Muspika. Kalau kita mah kan itu kan kasus yang bukan sebuah kasus yang besar karena kesalahan administrasi. Nah, yang kebakaran jenggot itu teman-teman yang lain gitu. Gimana? Jadi enggak ini tungsura. Apa itu namanya? PSU. Enggak segampang itu PSU kita lihat dulu kan waktu itu ya. PSU Pak gimana? Katanya mereka, ya sudahlah yang terbaik saja. Panwas gimana? Udahlah, bismillah. Ya, bismillah aja lah, pakai pimpinan dulu. Ya udah. Soalnya itu. Jadi kesan-kesan kita fine semuanya kemarin ya berjalan dengan baik dan alhamdulillah lawang kami kawal karena memang prinsip kita gini. Wilayah sebelah utara kita masuk Kota Malang kan harus melalui pintunya dulu Kabupaten dan Kota Malang. Jadi segala sesuatunya kita perkuat di jaringan awal untuk memperkuat jangan sampai dibobol oleh segala macam sistem yang akan merusak demokrasi itu. Alhamdulillah kepercayaan Bawaslu kepada kami bertiga sampai saat ini tetap kami jaga itu. Semacam itu. Ya untuk kesan-kesan sih, kalau kesan terakhir ya, kesannya ya itu sih. Kesannya itu nggak berat ya, ringan nggak ringan, seneng karena banyak pihak-pihak yang bekerja sama lah dalam hal ini saling mengawasi lah, jadi enaknya ya, dibanding dengan di 2019 itu lebih baik di 2024 itu lebih baik dari Bukesma mengesankan karena masyarakatnya banyak yang udah care dengan sudah paham betul. Ya oke. Itu sih. Jadi seperti itu teman-teman semua perjalanan selama kami tahapan di pemilu 2024 kami bertiga diberi amanah oleh Bawaslu untuk menjaga integritas dan pengawasan di tingkat Kecamatan Lawang dapat kami lakukan sebaik-baik mungkin. Saya kira itu ya teman-teman ya. Seperti itu ya. Ya cukup. Ya terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.